Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke pembahasan beramal malam nisfu Sya'ban bid'ahkah oleh Faruk Sinambela, santri Madrasah Madzhab Asy-Syafi'i. Ada beberapa orang yang meminta saya untuk berkomentar tentang ibadah di malam nisfu Sya'ban. Apakah bid'ah karena mengkhususkan hari tertentu atau malah sesuatu yang disukai? Berkaitan dengan ibadah di malam nisfu Sya'ban, ada beberapa hadis yang berbicara tentang hal ini, di antaranya yang pertama adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh ulama zaman ini. Namun Syekh Al-Albani justru mensahihkan hadis ini karena memiliki jalur yang banyak. Kemudian jika hadis ini lemah, maka dalam bab fadhail amal hadis yang dhaif boleh diamalkan. Yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau menuturkan, aku pernah kehilangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian aku keluar, ternyata beliau di Baqi. Sambil menengadahkan wajah ke langit, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu khawatir Allah dan Rasulnya akan menipumu? Maksudnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memberi jatah Aisyah. Aisyah berkata, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, saya hanya menyangka Anda mendatangi istri yang lain. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian Dia mengampuni lebih dari jumlah bulu domba Bani Kalb. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini didhaifkan oleh banyak ulama, diantaranya Imam Al-Bukhari. Namun lagi-lagi oleh sebagian ulama, hadis ini digunakan untuk memotivasi umat agar memperbanyak amal soleh di malam yang penuh berkah ini, malam nisfu Sya'ban. Masih banyak lagi hadis dan asar berkaitan dengan hal ini, namun untuk menyingkat tulisan kita tidak menukilkannya. Lalu apa pendapat Imam Asy-Syafi'i serta Al-Hasbani, Al-Ashabihi, ya, ulama Asy-Syafi'iyah tentang hal ini, ya, disebutkan dalam kitab Al-Um. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, telah mengkabarkan pada kami Ar-Rabi', ia berkata telah mengabarkan pada kami. Imam Syafi'i berkata telah mengkabarkan pada kami Ibrahim bin Muhammad, ia berkata telah mengabarkan pada kami As-Saur bin Yazid dari Khalid bin Mi'dan dari Abu Darda, ia berkata, barang siapa yang berdiri tegak di malam hari raya dengan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya tidak akan mati di hari hati menjadi mati. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, telah sampai pada kami sesungguhnya dikatakan bahwasannya doa dikabulkan di 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Idul Adha, malam Idul Fitri, malam pertama Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Berkata Imam Asy-Syafi'i mengomentari ucapan di atas, dan saya menyukai atau mengajurkan untuk mengamalkannya semua apa yang diceritakan tentang keutamaan malam-malam tersebut selain yang bersifat fardu. Kitab Al-Um juz yang kedua 264 halaman. Berkata pula Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengomentari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini adalah akhir ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu pendapat beliau, Imam Asy-Syafi'i dan segenap ashabnya, teman-temannya atau yang bermadzhab Syafi'i, menyukai menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Walaupun hadis yang dhaif sebagaimana yang sudah diterangkan di awal bab, tapi hadis-hadis yang berkaitan fadhail amal dimaafkan, dibolehkan untuk diamalkan. Lihat Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab jilid yang kelima sebelum bab salat khusuf. Kesimpulannya, pertama, hadis yang berkaitan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ada yang sahih, ada pula yang dhaif. Namun dalam kaidah ilmu hadis, walaupun hadis dhaif bukan makna tidak boleh diamalkan secara mutlak. Boleh diamalkan dalam bab fadhil amal, menyemangati orang untuk beribadah. Kedua, siapa yang ingin menghidupkan amal nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka menurut hemat kami itu bukanlah masalah. Sebab ada orang-orang yang terdahulu mencintai amalan ini, seperti Imam besar mazhab Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i beserta dengan ashabnya. Taklid kepada ulama sekelas Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sangat diperbolehkan. Yang ketiga, Anda yang mungkin suka membid'atkan
amalan orang, maka harus hati-hati. Sebab tentang keutamaan malam nisfu Sa'ban itu jelas. Ada hadis yang menjelaskan masalah itu. Ya, tidak setuju boleh, tapi hargai pendapat orang. Mengajak orang untuk ibadah itu baik, apalagi ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya, bukankah mengisi malam itu dengan ibadah jauh lebih baik ketimbang tidur? Kalian mungkin akan berkata, itu bid'ah, tidak ada contohnya. Imam Asy-Syafi'i menukilkan bahwa Ibnu Umar menghidupkan malam nahar dengan ibadah. Apakah itu dicontohkan Nabi? Mengamalkan ibadah di waktu khusus tanpa menisbatkan bahwa itu perbuatan Nabi, maka itu bukanlah masalah. Keempat, silahkan berbeda pendapat, ya berlapang dada dalam masalah ijtihadiyah, jangan saling mencerca karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka itu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.